Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia. Bab 31. JJ di mana, Mah? Niko baru ingat kalau JJ sudah tinggal di sini sejak beberapa hari lalu. Namun sejak dia datang sampai sekarang sudah pindah ke ruang keluarga, JJ belum terlihat. Pergi sejak pagi sama Kenzo, katanya mau ke pantai. Niko hanya mengangguk saja. Adiknya itu sudah tumbuh dewasa, sudah memiliki suami dan akan menjadi seorang ibu. Sudah lama JJ tidak membuntutinya, tidak lagi bergelanjut dan merengek padanya. JJ, adik perempuan Niko, tutur Mama Risa pada Sisil karena Sisil terlihat penasaran dengan sosok yang sedang dicari oleh Niko. Dia sudah menikah dan sedang hamil sekarang, ujarnya lagi. Sepertinya Sisil akan cocok kalau bertemu dengan JJ, umur kalian pasti tidak jauh beda. Sisil tersenyum menanggapi ucapan Mama Risa, kemudian melirik Niko yang duduk di sebelahnya. Niko hanya menatap malas dan menghela nafas pelan, sedikit kesal karena kedua orang tuanya bisa menerima Sisil dengan baik. Niko jadi semakin cemas jika nantinya mereka akan menuntut hubungan dia dan Sisil ke arah yang lebih serius. Sakit hati dan rasa kecewanya saja belum hilang. Niko tidak ingin memikirkan percintaan untuk saat ini, bahkan beberapa tahun ke depan. Dia hanya ingin fokus pada kuliah dan bisnisnya sampai dia benar-benar sukses. Kegagalan membuatnya sulit untuk membuka hati kembali, bahkan merasa takut untuk memulai lagi. Dia masih harus menata hati, menyembuhkan luka dan menghilangkan kekecewaan yang begitu membekas di hati dan ingatannya. Jadi, bagaimana hubungan kalian ke depannya? Sisil tersedak minuman yang baru saja masuk ke dalam mulutnya. Dia meletakkan gelas di atas meja sambil menatap ke arah Papa Alex dengan senyum kaku. Maaf Om, tapi kami hanya teman saja, sahut Sisil cepat. Dia benar-benar tidak ingin membuat kedua orang tua Niko berharap lebih pada kedekatan dia dan Niko. Sisil juga menghindari resiko yang mungkin hanya akan merugikan diri sendiri jika memaksakan hubungannya. Terlebih dia tahu bagaimana perasaan Niko padanya. Laki-laki itu sama sekali tidak memiliki ketertarikan sedikit pun padanya. Sisil bisa melihat itu dari sorot mata Niko yang selalu datar saat menatapnya. Papa tidak menyuruh kamu untuk membawa teman, Nick. Papa Alex langsung menegur Niko. Kamu masih ingat bukan dengan permintaan Papa? Bahwa wanita yang sedang dekat denganmu, dekat dalam arti memiliki hubungan lebih dari sekedar teman. Jelasnya tegas. Masih ada waktu 1 minggu lagi sebelum Papa menutup semua kafe milikmu. Papa Alex beranjak dari duduknya, wajahnya terlihat sangat kesal, dengan kedua manik mata yang terus menatap tajam ke arah Niko. Semua butuh proses, Pak, seru Niko lantang. Dia berhasil membuat Papa Alex menghentikan langkahnya. Saat ini kita memang masih berteman dan tidak menutup kemungkinan untuk menjalin hubungan ke depannya. Ucapan Niko membuat Sisil terkejut. Matanya membulat sempurna menatap Niko yang terlihat santai berbicara seperti itu. Papa Alex tersenyum lebar, sepertinya dia sangat puas dengan jawaban yang diberikan oleh Niko. Begitu juga dengan Mama Risa yang tersenyum lega. Dia pasti senang jika melihat putranya mulai bangkit setelah hubungannya dan Feli berakhir. Kalau begitu Papa tunggu kabar baik dari kalian, seru Papa Alex. Papa merestui hubungan kalian dan jangan mengecewakan Papa lagi. Papa Alex bergegas pergi dari ruang keluarga, meninggalkan ketiga orang yang ada di sana dalam keadaan bengong dan terkejut karena pernyataannya. Sepertinya Papa tahu mana yang terbaik untuk kamu. Mama Risa membuyarkan lamunan Niko. Laki-laki itu menarik nafas dalam. Dia tidak menyangka akan membuat sang papa dengan mudah memberikan lampu hijau untuk hubungannya dan Sisil. Niko pulang dulu mah, harus ke kafe sekarang. Niko beranjak dari duduknya, Sisil juga ikut beranjak meski dia masih bingung dengan apa yang baru saja dia dengar. Pulang dulu tante, Sisil meraih tangan Mama Risa dan mencium punggung tangannya. Salam untuk Om dan adik Niko, ucapnya ramah. Mama Risa mengangguk. Sering-sering datang ke sini, kamu harus bertemu dengan JJ, dia akan senang bertemu dengan pacar kakaknya.
Tutur Mama Risa dengan senyum yang mengembang. Iya, Tante. Niko mendekat dan memberikan pelukan sekilas pada Mama. Jaga kesehatan, jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan. Mama akan memiliki cucu sebentar lagi, itu artinya Mama sudah tidak muda lagi. Dan harus banyak di rumah, ujar Niko. Dia sengaja meledek Mama Risa. Dasar anak bandel. Mama Risa menjewer telinga Niko. Jaga Sisil, jangan berbuat yang macam-macam, ucapnya memberikan peringatan pada Niko. Aku bukan Kenzo, Mah, sahut Niko cepat. Mama Risa langsung diam dibuatnya. Dia jadi ingat dengan menantunya itu yang berani mencium anaknya di dalam rumah ini, yang akhirnya membuatnya terpaksa untuk secepatnya menikahkan JJ dan Kenzo. Sisil menatap cemberut pada Niko, sedangkan laki-laki itu hanya diam saja dan fokus menyetir. Dia sama sekali tidak merasa bersalah sudah memberikan harapan palsu kepada kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Sisil yang merasa dirugikan karena Niko mengambil keputusan sepihak. Kenapa harus menjanjikan kita akan punya hubungan ke depannya? Kakak sama aja kasih harapan sama mereka. Kakak kan cuma minta aku buat pura-pura sedang dekat, bukan untuk menjalin hubungan nantinya. Sisil mulai memberikan protes. Dia jadi menyesal sudah karena mau ikut dengan Niko. Jangan banyak protes, kita jalani saja, sahut Niko tegas. Tetap pura-pura sampai kafeku tidak diberhentikan. Tambahnya lagi, Sisil semakin geram dibuatnya. Niko seperti sedang memanfaatkan dirinya untuk kepentingan pribadi. Enak sekali jadi Kak Niko, seru Sisil menyindir. Dia melirik sinis ke arah Niko. Aku nggak mau, untung di kakak rugi di aku, geram Sisil. Bibirnya mencebik kesal, Niko menghela nafas kasar, dia segera menepikan mobilnya, menghentikan mobilnya di jalanan yang cukup sepi. Keduanya saling pandang hingga suasana menjadi hening, tidak ada suara kendaraan yang lalu lalang, juga tidak ada suara yang keluar dari mulut keduanya. Niko tampaknya sedang berpikir keras untuk mencari jalan tengah agar kafenya tetap jalan, dan tidak ada merasa dirugikan atau dikecewakan nantinya. Kalau begitu kita mulai dari awal, suara Niko terdengar lirih namun tegas. Anggap saja kita sedang melakukan pendekatan. Untuk hubungan ke depannya, lupakan rencana yang sudah aku buat dan anggap aku tidak pernah memintamu untuk berpura-pura. Tentang bagaimana hubungan kita ke depannya, kita putuskan nanti. Niko terlihat yakin saat mengatakan ingin memulai dari awal. Sepertinya dia sudah memiliki keputusan yang terbaik. Aku tahu perasaan tidak bisa dipaksakan, tapi apa salahnya mencoba? Tambahnya lagi, dia melihat Sisil yang diam saja. Seperti bingung untuk menanggapi ucapan Niko. Aku serius, ucapan Niko membuyarkan lamunan Sisil. Dia masih bingung untuk mengambil keputusan. Tidak masalah jika memang Niko serius dan bisa mencintainya nanti, tapi bagaimana kalau hanya dirinya saja yang mencintai Niko? Bukankah itu hanya akan membuatnya terluka? Aku tetap nggak mau, Kak. Aku takut hanya akan... Niko menarik tengkuk Sisil dan langsung menciumnya. Kali ini dia membiarkan lumatan lembut pada bibir bawah Sisil. Tidak seperti saat pertama kali dia mencium Sisil. Aku tahu kamu punya perasaan padaku, jadi jangan pura-pura untuk menolak lagi, tegas Niko. Sisil memaku, perasaannya mulai bercampur aduk. Setelah mendengar ucapan Niko, Sisil baru menyadari kalau memiliki perasaan lebih pada Niko. Perasaan yang bukan hanya sebatas mengagumi. Kamu diam saja, aku anggap kamu setuju, ujar Niko lagi. Dia menghidupkan mobil dan kembali melajukan mobilnya. Keduanya saling terdiam sampai mobil Niko berhenti di depan apartemen. Aku harus ke kafe, kata Niko memberitahu. Sisil mengangguk dan bergegas turun. Hati-hati di jalan, ucapnya. Dia menutup pintu tanpa menunggu jawaban dari Niko. Pikirannya masih berkecambuk. Dia masih ragu untuk menuruti keinginan Niko, takut hatinya akan terluka jika Niko tidak bisa mencintainya. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sudah selesai. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.